Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin abang dan kakak perkenalkan nama saya Aliani Srina Sabita dengan NIM 0805 1182 227008. Baiklah, di sini saya akan melakukan pengolahan data valuasi dengan menggunakan metode pendekatan EOP atau Effect of Production. Langsung saja kita ke file yang sudah diberikan oleh abang dan kakak. Di sini terdapat data effect of production dari suatu tempat ekowisata. Di sini terdapat tangkapan per tahun, kemudian ada harga, kemudian ada umur, kemudian ada pendidikan. Di sini ada besaran keluarga, pengalaman, dan juga keluarga. Dan di sini juga terdapat responden sebanyak 43 responden dan total 2.835 jiwa pada luas lahan 1.533 hektar. Nah, baiklah langsung saja di sini kita copy semua tabel ini. Nah, kita copy di sini. Kemudian di sini kita ke sheet 1 dan kita paste, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Nah, kemudian di sini kita akan mencari nilai rata-rata. Sebelum ke nilai rata-rata, di sini terdapat di kolom X3 ini atau pendidikan ini kita ubah dulu nilainya. Untuk pendidikan dari kelas 1 sampai kelas 6 SD itu diberikan nilai 1 sampai 6. Kemudian untuk pendidikan SLTP itu diberikan angka 7, 8, dan 9. Kemudian untuk tamatan SLTP itu kita isi dengan angka 10. Kemudian untuk tamatan untuk SLTA itu kita isi 10, 11, 12, dan tamatan SLTA itu kita isi dengan angka 13. Nah, di sheet 1 ini kita bisa lihat di sini sudah kita ubah untuk tabel pendidikannya. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita akan mencari rata-rata. Nah, untuk mencari rata-rata ini yaitu rumusnya itu sama dengan average sama dengan average kemudian kita blok dari kolom tangkapan tahun ini sampai ke bawah. Nah, kemudian langsung saja kita klik enter. Nah, maka didapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian di sini bisa langsung saja kita drag untuk mendapatkan nilai semuanya. Nah, di sini juga terdapat total penduduk. Di sini tertera untuk total penduduk itu 2.835 jiwa. Kemudian dengan luas lahan itu 1.533 hektar. Nah, langsung saja di sini kita ke Lenki. Selanjutnya di sini kita membuat kolom baru, yaitu ada kolom Lenki, Len X1, Len X2, Len X3, Len X4, Len X5, dan Len X6. Nah, untuk mencari rumus untuk mendapatkan nilai Len X ini, di sini kita menggunakan rumus sama dengan ln, kemudian kita blok nilai yang tangkapan per tahun ini. Nah, kemudian untuk
ln X1 ini rumusnya juga sama, yaitu sama dengan ln, dan kemudian kita blok yang nilai X1 ini. Kemudian untuk ln X2 juga sama dengan ln, dan kemudian kita blok yang umur. Kemudian untuk ln X3 ini sama dengan ln, kita blok yang nilai pendidikan. Kemudian yang ln X4 ini kita blok sama dengan ln dan blok yang nilai X4. Kemudian untuk ln X5 ini kita blok yang sama dengan ln juga, kita blok yang X5, dan yang terakhir itu sama dengan ln, kemudian kita blok yang pendapatan total keluarga ini. Nah, kemudian jika sudah itu langsung saja kita drag ke bawah, maka akan muncul hasilnya seperti pada di gambar. Nah, selanjutnya jika sudah mencari nilai masing-masing learn, kemudian di sini kita akan mencari rata-ratanya, yaitu sama dengan rumusnya itu sama dengan average. Kemudian kita blok yang nilai learn kini sampai ke bawah. Kemudian yang selanjutnya caranya juga sama, dan langsung saja bisa kita drag ke samping. Nah, selanjutnya di sini kita ke summary out. Kemudian untuk mengolah yang summary output ini, kita langsung saja ke data. Kemudian di sini kita klik data analisis. Kemudian di sini kita pilih yang regression. Dan kita klik OK. Nah, di sini pada bagian input range-nya itu, kemudian untuk nilai input range-nya ini, di sini kita masukkan, kita blok yang nilai len key itu sampai sini. Kemudian untuk input X range-nya itu kita masukkan yang nilai len X1 sampai dengan nilai len X6. Nah, kita ulangin masukinnya. Untuk input range-nya itu kita blok yang nilai len X key sampai bawah. Kemudian input X range-nya itu di sini kita blok yang nilai len X1 sampai dengan len X6. Nah, kemudian untuk bagian output options-nya ini kita pilih yang output range, dan di sini kita memilih kolom yang akan kita buat output range-nya itu. Misalnya di sini J49. Misalnya di sini J49. Misalnya kolom ini. Nah, kemudian di sini bisa saja langsung kita klik OK. Nah, jika sudah, maka tampilannya nanti akan seperti ini. Kemudian selanjutnya di sini kita ke fungsi permintaan. Nah, pada fungsi permintaan ini, di sini kita akan melihat seberapa besar masyarakat itu turut untuk menjaga kelestarian suatu ekowisata, dan seberapa besar masyarakat itu bersedia untuk membayar untuk kelestarian suatu ekowisata. Nah, di sini untuk rumus yang pertama itu fungsi permintaan A itu, di sini rumusnya itu sama dengan EXP. Kemudian di sini kita klik yang nilai
intercept, kemudian nah untuk rumusnya itu yaitu exp buka kurung nilai intercept kemudian ditambah dengan nilai variabel 2 kemudian dikali dengan rata-rata ln x2 kemudian ditambah x variabel 3 kemudian dikali average ln x3 kemudian ditambah dengan x variabel 4 kemudian dikali dengan ln x4 kemudian ditambah variabel x5 kemudian dikali average ln x5 kemudian ditambah x variabel 6 dikali ln x6 kemudian tutup kurung dan langsung saja di enter maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk mencari fungsi permintaan yang B. Nah, untuk nilai A ini merupakan nilai eksponensial. Nah, tadi kan sudah kita tulis rumusnya, baru langsung saja di sini kita klik enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian selanjutnya ini adalah nilai B atau nilai beta. Untuk nilai beta ini kita isi yaitu nilai dari koefisien yang X variabel 1. Kemudian di sini ada key rata-rata. Untuk nilai key rata-rata ini didapatkan yaitu dari nilai sama dengan average. Kemudian di sini kita blok yang nilai key rata-rata per tahun ini. Kemudian di sini ada nilai utilita shop. Kemudian selanjutnya di sini kita mencari nilai utilitas shop SOP. Untuk rumusnya itu yaitu sama dengan 1 dibagi buka kurung nilai A tanda petik kemudian buka kurung lagi 1 dibagi nilai B kemudian tutup kurung 2 kali kemudian dikali dengan 1 dibagi buka kurung 1 dibagi nilai B tambah 1 tutup kurung dikali dengan nilai key rata-rata petik buka kurung 1 dibagi nilai B ditambah 1 tutup kurung 2 kali dan langsung saja di sini kita enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada nilai TP. Kemudian untuk nilai TP ini merupakan nilai dari total penduduk. Di sini sudah tertera total penduduknya itu 2.835 jiwa. Kemudian untuk L ini yaitu ini tuh luas lahannya yaitu lahannya itu luasnya sebesar 1.533 hektar. Maka di sini kita tulis 1.533 hektar. Kemudian di sini ada nilai TBEOP. Nah, di sini untuk rumusnya itu untuk nilai ini tuh sama dengan nilai dari utilitas COP ini dikali dengan total penduduk. Langsung saja kita enter. Kemudian di sini ada kemudian selanjutnya nilai yang terakhir itu di sini sama dengan nilai TBEOP dibagi dengan luas wilayah. Kemudian kita langsung saja kita enter, maka hasil yang didapatkan adalah seperti ini. Demikianlah pengolahan data dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.